Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih ada, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur di tengah ketakutan yang luar biasa menyeluruh di seluruh Indonesia pada saat-saat ini luar biasa sekali. Saudara dan saya tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Kita percaya, kita berdoa, segala sesuatu cepat berlalu, semuanya boleh berjalan kembali dengan baik, dan kasih Tuhan, anugerah Tuhan buat setiap kita. Mari, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh dengan kasih, anugerah-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk waktu-waktu yang Kau masih beri buat kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang akan memberi kami kekuatan, kemampuan untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu lebih besar dari segala apapun permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kembali kami akan dikuatkan, diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan kasihi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana sikap yang kita akan ambil seharusnya ketika masalah itu datang di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa setiap hari dalam hidup kita selalu kita punya masalah. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, apapun itu kita akan tetap punya masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan buat setiap kita, kalau kita percaya kepada Dia tidak ada masalah. Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kita. Hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ia naik ke atas perahu, ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemudian murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita percaya bahwa semua berlaku segala sesuatu di dunia ini yang berlaku adalah firman Allah. Berlakunya firman Allah di dalam hidup kita, itu juga penting untuk kita sadari. Apapun bisa terjadi di dalam hidup kita. Tidak selalu kalau kita menjadi orang percaya hidup dalam keadaan yang baik terus. Kadang Tuhan izinkan sesuatu menimpa kita. Mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Kenapa itu Tuhan izinkan? Supaya melatih iman kita. Tuhan ingin tahu seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa kasih kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi kita percaya bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar dari semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, berikut ini kita akan bisa belajar bagaimana kita berprinsip dengan benar ketika masalah itu datang. Yang pertama, kita melihat cerita tadi dengan bagaimana murid-murid begitu ketakutan. Yang pertama mari kita belajar, taatlah tetap pada firman Allah. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan jauh lebih besar daripada setiap masalah kita. Ketaatan itu penting Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Hari-hari ini pemerintah menghimbau supaya tidak ada lagi orang yang berkerumun di mana-mana. Ini untuk mencegah perluasan virus corona berkembang. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Seberapa besar pun iman kita harus ngerti bahwa inilah himbauan dari pemerintah. Kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Ketaatan itu kita harus tunjukkan.
Bukan hanya kita beriman, tapi kita tunjukkan bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak. Kita tahu, saudaraku, hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang meninggal karena virus corona ini. Tidak pandang bulu Bapak Ibu Saudaraku, baik dia orang beriman, dia gembala sidang, dia pendeta atau orang biasa sekalipun, Tuhan lihatkan pada kita semuanya bisa meninggal dalam keadaan seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita belajar taat. Taat kepada firman Tuhan itu berarti taat kepada semua aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Termasuk ketaatan kita kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Nah, pada hari ini kita akan belajar. Yang pertama, ketaatan tidak menjamin kehidupan akan bebas dari masalah. Lihat bagaimana ketika murid-murid diperintahkan Tuhan untuk pergi ke seberang, mereka taat, saudara. Mereka pergi, walaupun mungkin nggak tahu maksud Tuhan kenapa menyuruh mereka pergi. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan inginkan ketika mereka pergi. Dan ketika mereka pergi, saudaraku, Tuhan naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan apa yang dialami oleh murid-murid ketika dalam perjalanan di situ, saudaraku, yang luar biasa, terjadi badai. Angin sakal mencoba menghalangi laju perahu mereka. Mereka begitu payah mendayungnya. Dan sesuatu yang luar biasa kita bisa pelajari di peristiwa ini. Apakah ketika kita taat tidak ada masalah? Justru ketika kita taat pencobaan itu bisa saja datang. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa pelajari bagaimana sikap daripada murid-murid Tuhan ini. Mereka mencoba mendayung, mereka mencoba mendayung, mereka mencoba mendayung. Dan luar biasa, mereka sangat susah payah. Sampai pada suatu saat di dalam ketakutan mereka, di dalam kebimbangan mereka, begitu banyak ombak yang besar datang untuk menghantam perahunya. Dan bahkan angin yang besar untuk menghantam perahu mereka. Mereka melihat ada seseorang yang berjalan di tengah-tengah kegelapan. Sungguh luar biasa. Saudara, mereka kaget. Mereka begitu ketakutan. Tapi melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Ini sesuatu yang mustahil. Di tengah ombak yang besar yang menggulung, ada orang yang bisa berjalan di atas air. Dan mereka tidak berpikir secara benar. Apa yang mereka katakan? Itu hantu. Mereka tidak tahu kalau yang berjalan itu adalah Tuhan. Saudara, saya mau katakan, di tengah ketakutan terkadang kita menutup iman kita. Di tengah-tengah ketakutan terkadang kita menomorduakan Tuhan. Kita lebih banyak berpikir dengan cara kita berpikir. Kita bertindak dengan cara kita bertindak. Kita lupa ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Nah, itu yang terjadi, saudara. Murid-murid Tuhan ini luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan mereka, mereka tidak bisa melihat Tuhan dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, luar biasa. Akhirnya Tuhan menghampiri mereka. Dan mereka baru bisa melihat Tuhan. Ada kuasa yang membuat mereka terbuka matanya. Dan luar biasa mereka berkata, waktu mereka berkata, itu hantu, kemudian Tuhan mendekat dan berkata, jangan takut, ini aku, kata Tuhan. Petrus yang pertama berkata, kalau engkau itu Tuhan, beri aku kesempatan untuk jalan di atas air. Tuhan berkata, silakan. Itu luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang pertama adalah ketika kita tinggal dalam ketakutan, dalam masalah yang kita hadapi. Yang pertama, tetaplah taat. Terkadang, Tuhan akan meneduhkan badai dalam hidup kita. Atau terkadang Tuhan meneduhkan hati kita di tengah badai. Tetaplah taat, tetaplah setia, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya maksud dalam setiap rencana dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, kita bisa belajar bagaimana ketika itu terjadi. Ketakutan bukan berarti sesuatu yang gagal. Ketakutan itu bukan suatu akhir dari segalanya. Ketakutan itu bukan ukuran iman kita. Tapi terkadang kita lupa. Justru ketakutan itulah yang akan membawa kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Kekuatan kita itu hanya bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika mereka takut dengan sangat luar biasa, di saat itu cobaan begitu mendera mereka. Notabene mereka itu pelaut loh, saudaraku. Ya, kita tahu bahwa kalau pelaut menghadapi badai itu biasa sebenarnya. Tapi ini luar biasa, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang luar biasa. Kita dengar sekarang, saudaraku, kita lihat dari medsos, kita baca dari medsos, dokter-dokter yang biasa menangani masalah-masalah pasien yang sakitnya luar biasa, sekarang pun mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena begitu mencekamnya virus corona ini yang menghantam siapa saja, tidak pandang bulu. Nah, saudaraku yang kekasih, ini luar biasa.
ketakutan-ketakutan kita. Sekarang rame ya saudaraku di medsos, luar biasa. Setiap orang Kristen, setiap hamba-hamba Tuhan mulai bikin argumen. Kenapa tidak ada ibadah di gereja? Mana imannya? Makanya saudaraku, semuanya sedang berlomba-lomba mempertunjukkan imannya. Padahal itu bukan ukuran. Terlalu naif kalau kita ukur iman kita hanya sekedar takut atau tidak takut. Kita belajar. Ketakutan kita berikan kesempatan buat Tuhan bertindak. Apa yang dia katakan? Ketika Petrus melihatnya, marilah kepadaku. Ini luar biasa saudara. Kita ingat bahwa ketakutan itu seringkali menghinggapi kita. Tapi jangan sampai ketakutan itu yang membuat iman kita tidak bekerja. Itu yang luar biasa. Hari ini kita belajar, ketakutan boleh ada, masalah boleh ada, tapi Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia berkata, dia akan sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu dekat dengan kita. Jangan takut dengan masalah. Persoalan apapun, Tuhan akan selesaikan dengan baik. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Kalau kata Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Marilah kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengar apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Dia ingin katakan dalam hidup kita. Biarkan kita tenang. Tenang di dalam Tuhan. Biar Tuhan yang melakukan perkaranya dengan ajaib. Dengan luar biasa. Yang ketiga saudaraku, kesulitan itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kita lihat, kok banyak ya pendeta yang meninggal. Bukankah mereka orang-orang yang rajin berdoa? Bukankah mereka orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan? Bukankah mereka Tuhan pakai dengan luar biasa? Kenapa mereka kalah oleh penyakit? Saudaraku yang kekasih, saya mau katakan dengan benar. Mati dan hidup kita di tangan Tuhan, itu memang benar. Tapi kita harus percaya juga, segala sesuatu ada waktunya. Ini mungkin memang ada waktu Tuhan untuk mereka yang sudah meninggal. Bukan soal coronanya. Karena syarat mati itu bukan tua atau sakit. Tapi memang waktu Tuhan. Tapi mari kita belajar bagaimana itu terjadi saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada selalu maksud Tuhan yang baik, yang luar biasa. Ketika masalah datang menimpa kita. Kita lihat. Luar biasa sekarang. Ada sisi positif dari peristiwa virus corona yang melanda Indonesia ini. Saudara, kita bisa lihat orang-orang jadi rajin berdoa. Orang-orang dalam satu keluarga yang mungkin biasanya saat teduh bersamanya tidak pernah ada. Ya, mesbah keluarga tidak pernah ada. Sekarang ada. Ini kan luar biasa sekali. Orang yang tadinya jarang mandi sekarang rajin mandi loh. Ya, saudaraku, orang yang tidak pernah cuci tangan sekarang rajin cuci tangan. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang positif dan saya percaya Tuhan bisa mengubah sesuatu yang sulit menjadi baik dan benar. Ini kita harus pahami bersama. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar. Kesulitan itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Kesulitan justru akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita selalu rajin mencari Tuhan, rajin dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari-hari ini saya berharap secara pribadi, Bapak Ibu tetap percaya pada Tuhan, tetap beribadah dimanapun kita berada, di rumah, dimanapun kita berada, kita bisa beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu untuk beribadah. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, ini bukan soal iman atau tidak beriman. Tapi ini soal bagaimana Tuhan menunjukkan hikmatnya buat kita. Dan yang keempat, yang terakhir saudaraku, berkat atas sesuatu di dalam hidup kita adalah berkat yang luar biasa. Yang paling penting dari semuanya adalah kita mulai berani melangkah di dalam iman. Bagaimana ketika Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku keluar dari perahu ini dan aku mau berjalan. Dan Tuhan berkata dengan luar biasa, datanglah. Satu perintah yang lembut, satu perintah yang enak kita dengar mungkin, ayo datang. Ya, engkau bisa membuktikan bahwa aku ini Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Di tengah kemelut, di tengah ketakutan, di tengah kecemasan, di tengah persoalan, di tengah masalah kita, Tuhan masih berkata, ayo buktikan bahwa aku ini Tuhan.
Saudara, Petrus mulai melangkah. Dia keluar dari perahunya, kemudian dia berjalan beberapa langkah. Tapi ketika dia berjalan beberapa langkah, apa yang terjadi? Dia lihat kiri kanan, ada ombak, ada angin yang meniupnya. Kemudian dia begitu ketakutan dan akhirnya dia kembali tenggelam. Saudaraku yang kekasih, ini yang kita harus semua pahami bersama. Berjalan bersama dengan Tuhan itu membutuhkan iman dan sekaligus fokus kepada Allah. Pandang kepada Tuhan, bukan pada masalah kita, bukan pada persoalan kita. Kita bisa melihat Tuhan ada di tengah masalah kita. Tuhan ada di tengah kebahagiaan kita. Tuhan ada di tengah masalah persoalan kita, di tengah penyakit kita. Tuhan selalu ada. Nah karena itu, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Keluar dari intimidasi kita. Keluar dari pikiran-pikiran kita yang cupet. Keluar dari pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Kita mulai berani berkata, Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Tuhan ingin supaya kita melangkah dari keterbatasan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang punya kuasa. Mari kita buktikan. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, itu berarti ini saatnya kita membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar yang tidak sanggup dibuat oleh manusia. Secanggih apapun, sepintar apapun manusia pada hari-hari ini, mereka semuanya dalam keadaan ketakutan. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera. Mulai melihat kepada Tuhan, bukan melihat pada persoalan Anda. Mulai melihat kepada apa yang Tuhan ingin buat kita. Kita percaya Tuhan dapat mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik di dalam Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, kita percaya, mulailah kita melangkah. Kita percaya ada janji Tuhan yang manis buat setiap hidup kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, buang rasa takut kita, buang rasa minder kita, buang kekhawatiran kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menuntun langkah kita bersama sampai akhir segala-galanya. Kita bersyukur untuk memiliki Allah yang hidup. Kita percaya anugerah Tuhan jauh lebih besar. Kita berdoa. Bapa yang kudus yang kami kenali dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat kami semuanya. Kami boleh masih mendengar firman Tuhan yang akan memberi kepada kami kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan kami jauh lebih besar dari segala persoalan masalah kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga untuk keluarga kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Tuhan jauhkan, halaukan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, sakit, penyakit apapun. Tuhan himpun kami dalam kebenaran firman-Mu. Supaya kami percaya teguh di dalam Engkau. Tidak ada satupun yang boleh menghalangi iman kami bekerja. Hanya Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.